itu sampai saya lupa rekam. Baik, kalau gitu saya tetap akan menjelaskan juga ya kepada kalian ya. Habis itu kita main, tenang aja ya. Saya udah siapkan permainan kita, mana ya? Oh, yang ini ya. Nah, ini dia ya. Oh, kalian nggak bisa melihat ya. Oke. Habis itu kita main ya. Sebenarnya saya pengen main sih. Kita main games. Karena kalau di jam-jam kayak gitu ngantuk ya, pol-polan ya. Wajar ya, wajar ya. Nggak ngantuk justru nggak normal ya. Nggak deh. Berarti saya nggak normal. Aduh, aduh, aduh. Nah, nanti kita akan main kayak gini. Nanti siapkan ya perwakilan dari tiap kelompok. Tolong nanti yang akan masuk ke kuisis ini ya. Perwakilan aja. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas juga latihan soalnya ya. Oke, langsung aja deh biar mempersingkat waktu. Cepat ya, karena kalian sudah tadi menonton. Di sini saya tidak akan terlalu bertele-tele ya. Nanti kita langsung coba aplikasikan aja deh. Gimana caranya teori yang ada ini kita aplikasikan ya. Nah, dan memang cara belajar itu harus seperti itu ya. Jadi kemarin saya ditanya sama anak kelas sebelah, Pak ini cara kerjanya gimana ya? Cara kerjanya adalah pertama dengerin videonya, kedua baca bukunya, ketiga lihat di soal tersebut dia nyantolnya di pembahasan yang mana gitu ya. Nah seperti itu. Jadi begitu cara belajarnya dan memang harus selalu diulang, diulang dan diulang. Nah, seperti itu ya biar nempel sampai mau muntah juga ya. Istilah. Yang penting kita belajar. Oke, sekarang pertama. Nah, di sini why-nya adalah semua dividen ya. Jadi sebelum mengumumkan dividen, manajemen rapat dulu dalam rapat umum pemegang saham RUPS ya. Nah, dari situ nanti dibahas tuh. Kalau kita mau ngasih dividen, maka harus lihat dulu apakah ada duitnya, gitu ya. Kalau nggak ada duitnya, ya jangan maksain. Itu teorinya, ya. Tetapi kenyataannya tetap dipaksain, gitu ya. Kemudian, nah hal yang dipertimbangkan adalah kondisi keuangan sekarang dan masa depan ya. Kalau dia suram, maka ya tidak menjamin distribusi dividen aslinya nggak cukup tuh. Kalau misalkan nanti ternyata kita bagikan dividen, malah akan mengurangi ininya ya, akan mengganggu cash flow kita gitu ya. Ya udah, akhirnya lebih baik jangan aja daripada nanti cash flow terganggu, akhirnya kurang uang kita yang akan kita alokasikan untuk membayar dividen ya. Daripada kayak gitu ya mending nggak usah. Ini semua adalah pertimbangan-pertimbangan dalam RUPS, teorinya. Kenyataannya maksa, mau nggak ada duit, suruh pinjam. Mau masa depannya atau kondisi keuangan lagi seret atau lagi suram, tetap dipaksa bayar dividen gitu ya. Oleh RUPS ini ya. Ya kenyataannya memang tidak seindah dari teori, oke? Seperti itu. Nah, kemudian tidak semua RE itu dibagikan. RE ini kan berasal dari net income ya. Misalkan net income-nya itu adalah 1 miliar gitu ya, 1 miliar. Ya ini semua nanti akan menjadi earned capital, EC gitu ya. Earned capital. Nah, seperti itu. Misalkan 1M ya. 1M ini terbagi menjadi mostly adalah cash ya. Mostly dihasilkan berasal dari cash ya. Sehingga apa? Sehingga earned capital ini sebetulnya tabungan. Untuk apa ya? Untuk bayar si utang. Sama untuk memperluas perusahaan kita gitu ya. Membeli perusahaan kompetitor. Contohnya adalah Instagram dibeli oleh siapa kompetitornya? Oleh Facebook ya. Ya, sama-sama sosial media, tetapi Facebook lebih punya duit yang gede gitu. Cash is the king. Akhirnya dibeli tuh perusahaan Instagram oleh Facebook. Dan juga masih ada sisa duit, dibeli juga WhatsApp oleh Facebook ya. Nah, itulah invasi perusahaannya, ekspansi ya. Bukan hanya ekspansi tapi invasi juga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kelewat. Nah, dan earned capital ini sebenarnya untuk mengantisipasi jika terjadi kerugian. Jadi kalau ada kerugian ya paling tidak ada cadangan lah, gitu, ada cadangan duit. Nah, seperti itu adalah kebijakan dari dividen ya. Nah, sekarang dividen yang ada di hadapan kalian ini sebetulnya mostly adalah dividen cash ya. Mostly adalah dividen cash dan dia untuk ordinary shares ya, ordinary shares. Nah, apabila preferen gimana Pak? Preferen juga sama jenisnya kayak gini-gini juga gitu. Tapi ini pada dasarnya ini adalah jenis yang digunakan untuk si ordinary shares ya. Preference shares di Indonesia cuma dikit sehingga sebetulnya ini nggak begitu applicable banget preference shares di Indonesia ya. Tapi bisa dividen preference shares selain sifatnya nanti kumulatif dan partisipatif ya.
Itu bisa dalam 4 bentuk ini, gitu ya. Nah, gitu ya, bisa dalam 4 bentuk itu. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekali lagi ini adalah mostly digunakan untuk saham biasa ya. Nah, saya jelasin. Pertama, cash dividend. Cash dividend nyatetnya gimana? RE, pencatatannya itu sangat simpel kalau untuk chapter 15 dan 16 ya. Nggak susah banget. Nggak susah dan nggak variasinya cuma gitu-gitu aja. Tapi semua administrasi untuk menyiapkan dividen ininya ampun-ampunan ya. Semua administrasinya itu high cost ya. Ini sangat very high cost ya. Harus mencatatkan dulu ke bursa efek, ngasih laporan prospektus. Jadi yang disiapin tuh banyak gitu. Dan juga takes time banget, time consuming banget dan juga nggak murah gitu. Nah, itu ciri khasnya chapter 15 ya, nggak murah, tapi nyatetnya gampang. Kebalikan sama chapter non-current liabilities atau obligasi. Nyatetnya ampun-ampunan, setengah mati, untuk administrasinya gampang, semudah membalikan telapak tangan gitu. Gue minjam, bank mah seneng banget kan, karena kredit itu adalah cash cow-nya si bank ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kayak ini gampang, ini cuma RE pada apa? Pada dividen payable ya. Terus dividen payable pada cash gitu kan. Nah, ini kalau saya satukan ini saya coret ya, saya coret. Berarti kalau saya satukan jadinya gimana? RE pada cash gitu ya. Nah, ini kalau disatuin ya. Ya, cuman kan kita pisahin karena RE pada dividen payable itu pada saat apa? Pada saat dia pengumuman. Dividen payable pada cash itu pada saat dia pembayaran ya. Tapi pada dasarnya ini jurnalnya, RE pada cash. Yang properti juga sama, RE pada apa? Pada equity investment misalkan ya. Liquidating dividends gimana? Nah, kalau ini beda, share premium pada cash. Kalau ini ya. Kemudian kalau share dividend, ini beda gitu. Kenapa beda? Dia kan adalah seperti ini, RE, tetap dari RE ya. Tetap dari RE, semuanya itu berbasis retained earnings, kecuali apa? Kecuali si ini ya, kecuali si liquidating dividend saja ya. Nah, kalau kayak gini berarti kan RE ya, kalau share dividend OSDD ya kan, ordinary share distributable. Kemudian nanti OSDD pada apa? Pada share capital ordinary ya, SCO. Share capital ordinary. Oke? Nah, ini saya satukan sehingga langsung RE pada apa? Pada share capital ordinary ya, SCO. Oke, perhatikan di sini. Di sini berarti kalian lihat yang RE mana aja? 1, 2, 3 ya. Nah, artinya apa? Ketika kita mencatat memberikan memutuskan untuk mengambil kebijakan cash dividend atau property dividend atau share dividend, maka dia akan mengurangi total ekuitas ya, kecuali nanti yang share dividend ini nanti akan saya jelaskan kenapa dia tidak gitu ya. Nah, ini RE-nya di debit berarti equity-nya berkurang ya kan. Nah, kalau liquidating gimana? Kalau liquidating lebih sadis lagi pakai share premium ya. Share premium adalah bagian dari equity. Sehingga kalau share premium di debit, ya tentunya equity pun akan berkurang. Nah, sehingga semuanya akan mengurangi equity adanya dividen ini ya. Kecuali hanya satu, yaitu share dividend. Kenapa share dividend tidak mengurangi? Karena ketika di debit ini maka equity berkurang. Ya. Ada SCO, equity nambah. Sehingga kalau untuk share dividend ini tetap perubahannya ya. Perubahannya adalah sama dengan 0 gitu atau tetap tidak berubah. Nah, karena kenapa ya? Ada RE yang berkurang tapi di satu sisi lain ada equity yang terbit gitu ya. Oke, nah kelar deh pertemuan kita hari ini. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut, kita singkat aja, singkat, cepat, tepat, dan padat ya. Nah, di sini ketika dividen K sama ya, melakukan rapat voting. Voting ini adalah RUPS tadi ya, RUPS ya. Kemudian pengumuman dividen K dicatat sebagai liabilitas ya. Iya dong kan pada dividen payable. Nah, dibagikan kepada pemegang saham yang beredar. Nah, ingat dibagikan kepada outstanding shares. Baik itu pemegang saham ordinary biasa atau baik itu pemegang saham preference ya. Oke, nah kemudian apalagi? Kemudian nah ada 3 tanggal penting, tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, sama pembayaran ya. Kalau pengumuman, perhatikan ya, maka nanti akan mencatat RE-nya yang dikeluarkan, RE-nya berkurang gitu ya. Kalau pencatatan ini mencatat di bursa efek ya, ini no entry ya. Ketika pembayaran maka nanti adalah pembayaran si dividen payable-nya. Nah,
Nah, itu maksudnya ya. Ketika pembayaran ini krusialnya adalah untuk membayar dividen payable-nya. Nah, dari sini semua jurnalnya cuma gitu-gitu aja. RE pada dividen payable, ya, kemudian pada saat tanggal pembayaran dividen payable pada cash, ya. Ketika tanggal 8 tidak ada jurnal. Padahal ya teman-teman sekalian, di tanggal 8 pada pencatatan ini duit yang dikeluarkan gede banget, ya, karena harus ke Bursa Efek, kemudian harus ngurus ke OJK. Nah, ya. Terus gimana Pak gitu? Ya memang apakah mulai share premium? Ya nanti dilihat ya apakah mengurangi return earnings Pak atau malah menambah dividen payable ya? Ya tentunya tidak ya. Ini adalah expense biasa ya. Ketika tidak ada jurnal ini memang ketika pengumuman pencatatan dividen tidak ada jurnal, tetapi ada biaya yang dikeluarkan ya, biaya-biaya yang dikeluarkan. Tetapi yang memang besarnya tidak signifikan sih. Maksudnya tuh biaya yang resmi dari Bursa Efek sama OJK tuh nggak signifikan nilainya. Tetapi jadi gini loh, lucunya itu adalah menyiapkan laporan prospektus, menyiapkan laporan audit. Nah itu tuh laporan tuh harus diaudit oleh auditor akuntan publik gitu ya, kantor akuntan publik. Untuk bayar auditornya kan keluar duit, ya kan? Untuk bikin prospektusnya juga keluar duit. Untuk bikin ini keluar duit, meskipun hanya seberapa ratus ribu untuk administrasi di BI-nya, tetapi untuk mempersiapkan semuanya itu duit semua yang keluar. Nah, seperti itu ya. Cuman ya itu kenyataan lah ya. Kalau untuk di soal sih ya nggak ada. Oke, nggak usah dikhawatir. Nah, oke, yang kedua adalah dividen properti. Nah, dividen properti ini perhatikan ya, di sini harus diukur dalam fair value. Jadi di restatement dulu nilai dari si properti yang akan kita bagikan. Nah, ini kaidah umumnya. Sehingga akan terjadi unrealized gain. Kenapa unrealized? Ya, karena apa? Nah, nanti silakan lihat di videonya ya. Ada alasannya di situ. Nah, saya ingin menjelaskan tentang fair value ini. Kenapa harus fair value? Karena memang sifatnya adalah ketika properti, maka pada dasarnya semua aset itu bisa dibagikan. Ya, dividen itu kan hanya mengembalikan aset kita kepada si investor. Ketika dividen kas itu kan current asset, ya nggak sih? Kas itu kan current asset, ini cash, ya. Kemudian kalau properti itu bisa juga non current, gitu ya, bisa juga non current asset. Berupa apa? Berupa ya PPE, gitu ya. Hanya saja ini semua diputuskan ketika RUPS ya. Mana yang lebih? Kalau PPE maka kita harus menilai ke fair value-nya. Berarti kalian harus nyewa appraisal dulu tuh, bayar lagi mahal untuk nyewa appraisalnya ya. Sehingga tidak efisien kalau misalkan pembagian dividen properti dengan menggunakan PPE. Ya, karena ketika men-state ke fair value kita harus nyewa appraisal ya. Nyewa appraisal ya, penilai publik. Nah, dan itu pun mahal ya, high cost, very high cost ya. Nah, sehingga tidak efektif kalau kita menggunakan PPE. Makanya menggunakan satu lagi selain cash yaitu short term investment. Short term investment. Berupa apa? Investment in equity (IE) atau investment in bonds ya, pada obligasi ya. Nah, that's why kenapa kalau investment in equity mah udah ada harganya di iPod, ya nggak? Tuh, tanya aja Atala deh, gimana caranya ya. Ada di iPod, tinggal masukkan kode emiten ya. Kemudian nanti akan kelihatan price-nya itu berapa, gitu ya, price-nya itu berapa. Nah, sehingga apa? Udah langsung ini menjadi harga wajar fair value yang level pertama karena tersedia active market. Kalau appraisal dia adalah fair value yang level ketiga ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga oleh karena itu bisa dipastikan bahwasanya ketika properti dividen maka dia akan membagikan short term investment ya. Karena dia bukan cash, karena cashnya cekak gitu ya, nggak ada duit ya. Mendingan pakai tabungan saham saya gitu maksudnya ya. Nah, oleh karena itu di soal-soal nanti akan adanya ya dua ini, kalau nggak investment in equity, investment in debt ya, seperti itu. Nah, yang pertama ini kita baca 22 Desember, ini pengumumannya. Kemudian dia mempunyai mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham. Nah, ini adalah equity investment ya. Kemudian pada PT Sepakat, ceritanya PT Sepakat ini listing di BI gitu ya, ceritanya gitu ya. Kemudian memiliki nilai buku sebesar 500 juta. Proses pencatatannya dilakukan pada tanggal 5 Januari ya. Pembayarannya per 27 Januari. Berarti pencatatan ini no entry, abaikan saja. Nah, kita fokus pada apa? Pada tanggal 29 tadi ya, pada saat pada saat
dia ada investasi pengumuman gitu ya. Sama yang kedua adalah pada tanggal 27 Januari ya, pada saat pembayaran. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan dan perhatikan. Kalian lihat di sini nilainya adalah 500. Fair value-nya adalah 700. Berarti ada kenaikan ya. Berapa besarnya? 200 ya. Nah, that's why ini harus disesuaikan dulu equity investment pada UHGLI ya. Kalau dia ternyata lebih rendah, ini let's say 400 ya. Maka dibalik UHGLI pada equity investment berapa? 100 ya. Nah, kenapa dilakukan demikian? Agar apa? Agar nanti ketika kita bikin T account-nya gitu ya, kita akan bikin T account seperti ini, ya kan? Ini adalah apa? Investment in equity, ya. Ini 500 juta, nanti ditambahin 200 ya, sehingga totalnya adalah berapa? Saldonya 700. Sehingga apa? Sehingga baru kita ketika equity investment saldonya sudah 700, kita baru mulai bisa mencatat yang jurnal kedua ini, yaitu jurnal yang return earnings ya. Return earnings pada property dividend payable sebesar 700. Nah, senilai dengan equity investment-nya. Investment in equity. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian kita baru bisa mencatat jurnal yang terakhir ini pada saat pembagian ya. Tinggal dibalik, dividend payable-nya dihilangin, masuk dikeluarkan juga equity investment ya. Kalau udah kayak gini berarti nanti di sini akan 700 ya, di sisi kredit akan 700 ya. Sehingga apa? Nilainya adalah ya saldonya. Nah, gitu. Saldo apa? Saldo dari equity investment. Nah, jadi harus seperti itu. Ya, harus dengan 3 langkah seperti ini. Pencet. Pencet, lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga adalah dividen likuidasi. Nah, kalau dividen likuidasi maka dia akan mengurangi share premium ya, berupa apa? Pengembalian modal. Dan bukan pengembalian keuntungan ya. Sehingga apa? Ini merupakan pengembalian return kepada pemegang saham ya, daripada pembagian keuntungan. Karena perusahaan akan ditutup. Nah, memang dividen likuidasi ini sesuai dengan namanya, baru diberikan pada saat apa? Pada saat biasanya perusahaan udah mulai bangkrut dan akan dibubarin, yaitu dilikuidasi. Baru dibagi-bagi itu dividen likuidasi. Ya, barulah dibagi-bagi ya aset yang ada gitu ya, berupa pengurangan dari si share premium. Nah, intinya adalah kenapa dikatakan apa namanya, pengembalian modal? Kenapa dikatakan pengembalian modal, teman-teman semua? Karena ya. Ingat ya, kita melihat bahwasanya porsi dari suatu ekuitas itu ada dua, yaitu apa? Ada yang contributed capital. Berupa apa? Berupa share capital ordinary sama share capital premium, ya. Dan ada yang kedua adalah earned capital, ya, atau kapital yang diperoleh karena hasil usaha jerih payah sendiri. Ini apa contohnya? RA, return earnings, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ada juga AOC nanti ya, AOC, ya. Treasury shares kan mengurangi dari si contributed capital. Nah, hanya ada dua ini aja sebenarnya struktur dari ekuitas, ya. Nah, contributed capital itu kan ada porsi yang namanya share capital premium, ya. Ketika dilikuidasi, maka dia akan didebet si share capital premiumnya. Sehingga apa? Sehingga contributed capital-nya berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya ketika contributed capital berkurang, maka kita akan mengembalikan investasi dari si dari si pemegang saham di perusahaan kita, gitu ya. Nah, sebesar berapa? Sebesar nanti dalam bentuk cash-nya. Tuh, lihat ya. Nah, seperti ini. Ini kan 300 juta ini kan udah menjadi payable ya. Nah, nanti 300 juta inilah yang akan diambil dari 900 ini untuk dikasih kepada si pemegang saham. Dan itu berasal dari share premium. Tetapi ya, dampaknya adalah akan ada pengurangan dari nilai dari si nilai total nilai sahamnya ya. Karena kan kita rumusnya itu kan gini, present mana ya? Saya jelasin di mana ya? Oke deh, saya jelasin di sini deh. Nah, sini ya. Kosong. Rumusnya itu adalah gini. Nilai dari saham ya, nilai dari saham itu adalah sama dengan ya par value ditambah dengan apa? Ditambah dengan share premium.
par value ini namanya share capital, ya. Ditambah dengan share premium, ya. Share premiumnya apa, Pak? Share premiumnya ini adalah market value dikurang dengan par value, ya. Kalau ini adalah par value. Nah, sehingga apa? Apabila par value-nya adalah 5 misalkan ya, awalnya. Dikali saya memiliki 100 lembar saham. Nah, market value-nya, share premium-nya adalah misalkan ya, 3 gitu ya. 3 dikali 100. Nah, maka pada dasarnya saya berapa nilai saham yang saya miliki, ya. Sama dengan ya tinggal ditambahin kan, 500 ditambah dengan 300 gitu ya. Sama dengan 800. Nah, kayak gitu loh guys. Oke? Nah, sekarang kalau si tiganya ini ya, tiganya ini kita kurangin ya, dari 3 menjadi 2 ya, maka nanti persamanya kan menjadi 500 ditambah dengan 200 ya. Sama dengan berapa jadinya? 700. Artinya nilai saham kita akan turun menjadi 700. Tapi kita udah mendapatkan duit dividen cash ya. Dividen cash. Nah, gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar ya ini ya, sebesar 300 dikurang dengan 200 ya. Pak, kok kayak gitu, Pak? Iya, ini namanya 100 ini namanya liquidating dividend cash gitu ya. Apa ya? Cash liquidating dividend atau liquidating cash dividend ya. Karena sifatnya adalah mengurangi dari share premium, tapi yang dibagikan adalah dalam bentuk cash gitu ya. Nah, itu dampaknya kalau terjadi liquidating cash dividend ya, liquidating dividend. Sehingga nilai sahamnya akan berkurang. Ya, kenapa? Karena si share premium pun berkurang. Tapi in return kita udah dapetin duit cash dari si perusahaan. Gitu ya. Nah, itu sekelumit tentang liquidasi, dividen likuidasi. That's why dividen likuidasi sangat tidak disukai oleh para investor. Ya. Ini akan selalu dihindari. Ya, ketika RUPS, daripada lu ngasih dividen likuidasi, mendingan lu gak usah ngasih dividen sekalian gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti ya, contohnya seperti ini ya. PT Edukasi mengumumkan 900 juta. Nah, dari 900 ini 600 berasal dari RE, 300 berasal dari share premium. Ya udah tinggal di jurnal seperti ini ya. Nanti sisanya tinggal dividen payable pada cash. Gitu deh, sederhana kan? Nah, yang terakhir adalah yang ini ya, dividen saham ya. Kalau dividen saham pertama dia dicatat pada par value. Ingat ya, nanti ada soal ya. Nanti diketahui dua harga ini, satu par value, satu fair value. Nah, kita mau makainya yang par value ya. Ada dua pendapat, nanti silakan lihat lagi di videonya, pendapat satu itu yang apa, pendapat dua yang apa ya. Tapi kita memakai pendapat yang par value. Pendapat apa itu yang par value? Pendapat keberapa? Ke satu atau kedua? Silakan lihat di videonya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa dividen saham apabila yang dibagikan adalah treasury shares, maka digunakan cost-nya. Gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kan ketika kita dividen saham itu kan RE pada OSDD gitu ya, OSDD. Nanti OSDD pada apa? Pada si share capital ya, share capital ordinary. Nah, ini bisa kita ganti, ya, bisa kita ganti dengan treasury shares, gitu loh maksudnya. Nah, sehingga apa? Kalau treasury shares pada dasarnya adalah saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan ya. Jadi ini pada dasarnya saham biasa juga tapi dibeli lagi oleh perusahaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini treasury shares-nya nanti dijual nih dengan adanya pembagian dividen saham. Dan dengan menggunakan apa? Ada market value dari treasury shares, nanti ada juga book value-nya. Ya tentunya kita menggunakan yang cost-nya ini ya. Cost-nya. Nah, gimana caranya Pak dividen saham? Nah, perhatikan di sini ya, PT Ayo mengumumkan pembagian dividen. Jadi tanggal 26 adalah pembagiannya, pengumuman. Besarnya adalah 10% dari total nilai saham yang beredar dari outstanding ya, outstanding share. Nah, total saham biasa yang beredar ya. Oke. Nah, di sini pada dasarnya ini merupakan share capital. Jadi kalau kita mau menghitung dividen saham samanya dengan persentase ya dikali dengan share capital ordinary atau share capital premium ya. Seperti itu. Nah, share capital premium ini dapat dari mana? Dapat dari par value dikali dengan shares-nya, jumlah shares-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang apa namanya? Kita baca ya. 10% dari total saham biasa yang beredar itu akan dibagikan dalam bentuk dividen saham. Ya, kemudian nilai parnya berapa? Total nilai parnya adalah 2.000 dikali dengan 100.
harga pasarnya 500 ya. Pakai yang mana? Kita menggunakan par method. Kita menggunakan yang angka yang 100 ini, bukan yang 500 gitu ya. Ya udah gini cara buatnya Pak. Ya buatnya gampang, tinggal 10% dikali dengan 2 juta yang ini, dikali dengan 100 nilai parnya, sama dengan 20 juta. Inilah OSDD. Nanti masuknya pada apa? OSDD pada si share capital ordinary ya sebesar 20 juta. Nah, inilah par value method ya. Lihat ini adalah parnya yang dikalikan ya. Dan yang muncul pun share capital ordinary ya. Nah, ini yang dipilih oleh si KSO ketika kita membagikan dividen saham ya. Nah, sekarang perbedaannya antara dividen saham ya dengan share split apa? Nah, ini adalah pertama kita harus concern juga ada yang namanya share dividend dan ada yang namanya share split ya. Kalau share split pada dasarnya dia mengurangi jumlah saham yang dia pada dasarnya untuk apa? Untuk mengurangi harga pasar ya. Jadi kenapa? Agar ketika outstanding share-nya misalkan 1 juta gitu ya, outstanding share. Kalau ada dibeli dilakukan share split gitu ya, maka ini akan naik kan, akan 1000 dikali 2, misalkan 2 for 1 gitu ya. Akan dikali 2 menjadi 2000. Nah, jumlahnya jadi lebih banyak gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga apa biasanya ingat namanya share split ini aksi korporasi ya, corporate actions. Ketika terjadi tahun 2018 atau 2019 ya, ketika kita BI menyarankan free float atau persentase kepemilikan masyarakat pada saham yang ada di bursa efek itu minimal 7,5%. Dan that's why para perusahaan berlomba-lomba melakukan stock split gitu ya, memperbanyak nilai jumlah saham yang beredarnya gitu. Nah sehingga apa ya perlu tambahan kan agar bisa tercapai persentase 7,5%. Nah, makanya dia melakukan share split ya. Sehingga ya ini dilakukan dalam waktu yang nggak begitu lama, nggak setahun atau 2 tahun yang lalu ya. Nah tidak ada jurnal untuk share split ya. Dan share split pun mengurangi par value tapi meningkatkan jumlah saham yang jumlah lembar dari saham. Nah, seperti ini ya share split itu 2 untuk 1. Perhatikan kalian di sini ada jumlah shares-nya 200.000 dan ada parnya. Ketika dilakukan share split maka jumlah saham dikali 2 ya. Jumlah parnya dikali 1/2 ya, sehingga akan berkurang. 100 menjadi 200, 10 menjadi 5 gitu ya. Akhirnya gimana? Akhirnya ya udah dapat deh total sahamnya adalah tetap ya. Total nilai par sahamnya adalah tetap ya. Dan total equity-nya pun tetap. Tuh lihat total equity-nya pun ya. Oke, nah dari sini kita simpulkan bahwasanya ada 2 perbedaan. Antara apa? Antara share dividend dengan share split ya. Perbedaan pertamanya apa, Pak? Perbedaan pertamanya mengakibatkan adanya peningkatan jumlah saham yang beredar. Itu kalau share dividend. Ya, iya dong, share dividend kan kita rumusnya adalah seperti ini ya. RE ya pada OSDD ya. Ordinary share dividend distributable, kemudian OSDD-nya baru pada apa? Pada si share capital ordinary ya. Nah, sehingga apa? Adanya share capital ordinary yang nanti terbit dari adanya dividen saham justru akan menambah nilai dari share jumlah saham yang beredar. Nah, ini benar gitu ya. Tapi parnya tetap, parnya kalau dia share dividennya. Nah, sehingga secara keseluruhan dividen saham meningkatkan jumlah total nilai par ya. Meningkatkan yang mana? Meningkatkan yang ininya, tapi secara ekuitas dia sama ya, tetap tidak berubah. Ya, hanya menaikkan jumlah share capital ordinary-nya saja, tetapi nanti kan RE-nya juga turun karena kan RE-nya tuh di sini ya ketika pengumuman, RE-nya di debit. Sehingga jumlah ekuitasnya adalah tetap ya. Nah, kayak gitu. Jadi kesimpulannya itu ya, share dividend. Nah, kalau share split gimana? Jumlah saham yang beredarnya naik dari 100 ya menjadi 200. Kemudian parnya berkurang 10 menjadi 5 gitu ya. Tetapi total share capital ordinary tetap 1 juta 1 juta. Nah, gitu ya. Nah, kayak itu adalah perbedaan utama dari share split. Oke? Oke, sudah. Selesai. Kita akan masuk ke latihan soal ya. Sampai di sini dulu. Ada yang tanya kan? Izin bertanya, Pak. Ya, Olivia, silakan. Yang tadi, Pak, kalau liquidating dividen gitu, kan dicatatnya share premium ordinary ya, Pak. Ya. Kalau misalkan share premium preference itu dicatat
sebagai share premium preference apa gimana, Pak? Apa nggak ada? Kalau liquidating dividends-nya dibagikan gimana gimana? Sorry, Eh, dividen, iya, tapi jadi yang bagikannya adalah yang preferen gitu ya. iya, dicatatnya berarti tetap ordinary atau dicatatnya malah jadi preferen? Catatnya tetap preferen, tapi masalahnya preferen itu biasanya tidak diberikan dalam bentuk dividen saham, ya. Yang dibagikan dalam bentuk dividen saham itu adalah share ordinary shares ya. Kenapa tidak dibagikan? Walaupun secara teori boleh. Secara teori itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena tergantung RUPS. Maunya saham biasa atau saham istimewa. Tapi nanti nah, kalau kenyataannya di RUPS akan diveto. Enak aja yang dibagikan saham preferen, gue juga pengen gitu. Karena saham preferen itu istimewa ya, dia mendapatkan dividen hak terlebih dahulu untuk mendapatkan dividen ya. Nah, kalau secara teori bisa nanti OSDD, bukan OSDD, Preference Share Dividend Distributable, berarti PSDD ya. Preference Shares Dividend Distributable ya. PSDD bukan OSDD ya. Itu kalau share dividend, kalau share dividennya dibagikan dalam bentuk share preference ya. Jadi nanti share dividend distributable pada apa? Pada share capital preference ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau saya gambarkan seperti ini ya. Mana ya? Whiteboard ya. Kita pakai whiteboard. Jadi kan nanti kalau misalkan yang ordinary itu kan kayak gini ya. RE pada OSDD gitu ya. OSDD ini kan ordinary share dividend distributable. Nah, baru nanti pada saat pembayaran OSDD pada apa? Pada cash misalkan ya. Kok pada cash? Pada share capital ordinary ya. SCO. Tapi kalau preference, nah meskipun secara teori memang kayak gini ya catatannya, tapi jarang terjadi ya. Bahkan tidak pernah terjadi sepanjang pengamatan saya di Bursa Efek ya. Nah, jadi RE pada P ya, preference share dividend distributable ya. Baru nanti ini PSDD pada apa? Pada si share capital preference gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Yang mengenai share split tadi, Pak. Tadi kan ada aturan 7,5% kepemilikan itu Pak di masyarakat. Ya. Nah, apabila perusahaan yang belum memenuhi, maka mereka melakukan share split. Nah, tapi bagaimana jika perusahaan yang sudah memenuhi aturan itu melakukan share split, Pak? Apa tujuan perusahaan yang sudah memenuhi aturan itu melakukan itu? Oke ya. Kalau dia free float di tahun 2018-2019 itu memang aturan baru dari Bursa Efek agar meningkatkan investor retail ya. Investor kayak saya gitu ya, kayak Atala gitu. Nah, itu agar mau berinvestasi di saham. Nah, dengan ada share split, jumlah saham saya jadi lebih banyak. Iya dong, jumlah saham saya jadi lebih banyak, tetapi persentasenya tetap. Kenapa? Ya karena kan ya pembaginya juga tetap ya. Pembaginya meskipun bertambah, sama-sama bertambah. Pembilang sama penyebutnya sama-sama bertambah gitu ya. Artinya kepemilikannya tetap 10% ya 10%. Hanya saja jumlahnya makin banyak ya. Ketika jumlahnya makin banyak, dividen yang saya dapatkan akan semakin banyak. Kenapa? Karena dividen itu dibagikan berdasarkan rupiah per lembar. Misalkan Rp5 per lembar. Otomatis lembar saham saya banyak, dividennya pun akan banyak gitu ya. Nah, kalau itu tujuan utamanya ya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Bursa Efek. Nah, dilalahnya hampir semua perusahaan itu rata-rata masih di bawah 7,5% waktu itu ya. Hanya sedikit yang udah di atas, yang 7,5% ke atas ya. Nah, bagi yang udah di atas 7,5%, ya nggak usah share split ya, udah nggak usah lagi share split karena kenapa? Udah terpenuhi syaratnya gitu. Karena dikasih waktu, aturan itu terbit di 2018, 2019 harus udah semua di atas 7,5%. Nah, gitu sadisnya Bursa Efek ya. Yang udah memenuhi sih nggak usah stock split, buat apa gitu ya. Nah, masalahnya adalah kasus seperti ICBP ya. ICBP itu, oke saya share ya.
ICBP itu adalah apa? Atala ICBP? Indofood. Iya, Indofood ya. Jualannya adalah ini adalah Indomie ya. Kalau anak mahasiswa nih nggak pernah makan Indomie kebangetan ya. Indomie ya, jualannya adalah Indomie. Indofood CBP sukses makmur ya. Nah ini, ini case asli ya. Pertama gini, hierarki dari kepemilikan saham itu seperti ini, authorized ya. Yang kedua adalah apa? Issued. Yang ketiga adalah apa? Outstanding. Nah seperti ini ya. Yang authorized ketika ICBP itu, misalnya saya kasih permisalan ya, tapi ini case asli, angka tepatnya saya lupa. 1000 misalkan ya, 1000 lembar saham yang terbit, yang diotorisasi. Ya, yang ada di modal dasarnya. Ini ada di mana? Ada di akte perusahaan, akte ya. Di akte di state bahwa modal dasarnya atau authorized shares-nya adalah 1000. Yang diterbitkan di bursa adalah 800 ya. Yang outstanding pun 800. Misalkan kayak gitu ya. Nah, masalah dari si ICBP ini adalah dia melakukan stock split ya. Dia melakukan stock split. Kalau dilakukan stock split artinya apa? Jumlah issued dan outstanding taruhlah 2 ya. 2 for 1. Artinya apa? Dia akan mengkalikan 2 kali dari si outstanding share-nya dan akan mengalikan 1/2 untuk yang par value-nya. Untuk par value-nya gitu ya. Nah, maka kalau dia melakukan stock split, dan ini kejadian di 2018, dia akan 2 dikali 1.800. Sama dengan berapa? Sama dengan 1.600. Sedangkan yang ada di anggaran dasarnya hanyalah 1.000. Ada defisit sebesar 600. Ya. Kemudian yang outstanding-nya juga sama ya, dikali dengan 800. Gitu ya. Nah, sama dengan berapa? 1.600. Nah, ini ada selisih defisit sebesar 600. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si ICBP ini melakukan revisi dari si ADART, authorized-nya. Menjadi berapa, Pak? Menjadi apakah dikali 2 atau hanya menjadi 1.600 saja? Gitu ya. Jawabannya adalah bebas sakara PDW ya. Bebas sebebas-bebasnya ICBP saja ya. Mau cuman 1.000 nambahnya 600 atau mau 2 dikali 1.000 atau mau kali 3, kali 4, kali 5, kali 10 bebas ya. Tergantung RUPS-nya nanti memutuskan mau berapa. Nah, gitu ya. Kalau misalkan 2 kali 1.000 nanti si manajemen akan mempertanggungjawabkan kenapa lu kasih 2.000 gitu ya. Nah, nanti ketika investor menerima ya udah 2.000 saja. Nah, itu kenyataan ya. Itu kalau di dunia real seperti itu. Oke, sehingga apa? Sehingga pada dasarnya ketika dilakukan stock split, kita tidak mengambil yang si authorized-nya tidak dikalikan 2 ya. Yang authorized-nya tidak dikalikan 2. Nah, contoh yang sama apabila kayak gini ya. Untuk kasus yang saya lupa. Pawon kalau tidak salah ya, Pawon ya. Sama juga kalau Pawon authorized-nya adalah berapa? 1.000 misalkan ya. Jumlah tepatnya saya lupa. Issued-nya adalah sekitar 200 ya. Kemudian yang outstanding-nya adalah 200 ya. Kalian lihat ya. Ketika ada stock split 2 for 1 ya, 2F1 ya. Maka lihat nih, ini dikali 2 ya, ini kali 2, yang ini juga dikali 2. Sama dengan berapa ini? 400. Yang ini ya. Sama dengan 400. Nah, yang ini berapa? Sama dengan 400 juga. Nah, kalian perhatikan ya. Dari sini kalau kita lihat yang issued-nya adalah 200. Berarti ada selisih berapa? 800 ini yang unissued ya, yang unissued. Atau ini sama dengan saham portfolio ya, portfolio. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan ketika dia sudah dikali 2 maka authorized-nya tetap 1.000 ya, tetap 1.000 ya, karena kan masih di bawah ya. Selisihnya berapa? 600. Nah, 600 ini adalah apa? Yang portfolio tadi ya. Nah, selisihnya berapa, Pak? Selisihnya ini 200 ya, 200 ya. Sehingga apa? Sehingga yang 200 ini sebetulnya adalah yang tadinya portfolio atau unissued
digeser, dimasukin ke dalam si hasil dari stock splitnya sebesar 200 untuk yang issued and outstanding. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pada dasarnya ketika stock split yang ngambil porsi dari 1.000 ini, gitu ya, ngambil porsi dari 1.000 ini berapa? Ketika 2F1 hasilnya kan 400, berarti dia harus 600 yang unissued-nya, berarti ngambil jatah 200 dari yang portfolio, gitu, dari yang unissued yang sebelumnya, agar dimasukkan ke dalam yang issued and outstanding. Nah, gitu. Jadi ketika ada stock split pada dasarnya dia itu ngambil dari porsi yang ada di authorized-nya. Jadi authorized tidak berubah pada dasarnya, ya. Kecuali case ICBP tadi, ya. Ketika dia diisutkan lebih dari modal dasar, ya direvisi dulu modal dasarnya, gitu, ya. Nah, seperti ini jadinya, ya. Oke, cukup. Sudah ya? Kalau gitu kita have fun. Silakan join quiz ini. Kalian masuk ke quiz itu ya. Tunggu saya kasih linknya dulu di sini. Nah ini ya. Kodenya adalah, oke saya copy dulu kodenya. Oke. Silakan perwakilan nanti masuk ke link quizzes ini dengan mengetikkan, formatnya adalah format penamaan sama dengan KLP1. KLP ini singkatan dari kelompok, jadi nanti huruf besar semua. Untuk yang kelompok 2, KLP2, kelompok 3, KLP3, dan seterusnya. Ya. Silakan, saya tunggu. Kita akan main games ya. Kita akan main game. Ayo, mana teman-teman? Silakan perwakilan dari kelompok masuk ke kuisis ini. Satu aja ya. Nanti kita kerjainnya, saya akan masukkan ke breakout rooms. Oke, kelompok 5 nih udah ada. Yeay! Oke, lanjut. Kelompok berapa lagi? Woi, kelompok 2. Woi, kelompok 3 ya. Oke. Dan kelompok mana lagi? Silakan. Oke, ini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 belum ya? Ada berapa sih, Naura? 6 ya? Ada 5, Pak. Oh. Oke, tinggal kelompok 4 aja nih berarti ya. Silakan kelompok 4. Oke, 30 menit cukup. 1, 2, 3, 5. Mana nih 4 nih? Ayo kelompok 4. Ayo kelompok 4. Kelompoknya Bisma mas ini ya. Oke, let participant choose room ya. Nanti saya recreate. Oke, ini kelompok 4 ya. Baik ya. Di sini saya akan rules-nya sederhana, kalian tinggal jawab aja. Silakan diskusikan. Dan juga saya kasih 30 menit ya. Kalaupun udah, nanti silakan sholat dulu ya. Nanti habis sholat masuk lagi ya, silakan ya. Kalau masih ada waktu tersisa ya digunakan untuk sholat dan sebagainya ya. Nanti kita masuk 30 menit, kemudian jadi di pukul 15 lebih 47 lah ya, seperti itu. Nah di sini saya akan open all rooms, kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Setelah masuk ke kelompoknya masing-masing, saya akan klik start, oke? Setelah itu silakan have fun bareng. Kita mulai ya. Silakan masuk ya. Ada di bawah situ di breakout rooms, diklik masuk ke kelompoknya masing-masing ya. 3, 2, and 1, ready and set, go. Come on, masuk ke breakout rooms. Breakout rooms-nya di bawah ya. Masuk dulu ke breakout rooms. Izin Pak. Siap. Minta tolong untuk diundang ke breakout Berapa, room-nya Pak, karena saya menggunakan HP kelompok 3 Pak. Oke, siap. Putu udah saya masukkan ke kelompok 3. Ada lagi yang kayak Putu? Mau dimasukin lagi yang mana? Oh, Ansor udah. Nizar? Oh, belum ya. Oke. Alivia Indonesia? Oke. Nizar bisa? Oh, Nizar bisa ya. Ahmad Mubarok bisa? Oke, silakan. Udah? Gak bisa Pak, kelompok 1. Nizar kelompok berapa Nizar? Kelompok 1. Kelompok 1 udah 7 orang nih, banyak amat. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1 Pak.
Oke, yaudah, so saya masukin. Ahmad Mubarok, kelompok berapa? Room 5 masih banyak nih. Room 5. Oke, silakan. 2, 1, go! Silakan Irsal masuk ke kelompok Irsal kelompok 3 ya. Room 3, room 3. Oke guys, kita akan let's move on to the next sessions ya. The next session ini is all about, kita akan bahas mengenai terakhir ya. Pembahasan terakhir yaitu apa? Pembahasan terakhir adalah dividen saham preferen. Oke. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita yang sekarang, dividen saham preferen ya. Ada ini ya, kalau as for your information ada banyak ya. Ada sifatnya kumulatif dan juga ada partisipatif dan sebagainya ya. Ya, oke, bentar. Jadi bentar ya, Abi lagi ngajar. Nah, sok dulu aja sih Mas. Jangan boleh dah. Oke, nah di sini kalian perlu perhatikan ada yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat partisipatif ya. Kumulatif nanti akan ada dividen in arrears ya, DIA, dividen in arrears atau arrears-nya ya. In arrears itu apa? Dividen yang tertunggak gitu ya. Jadi kalau kumulatif itu ternyata misalkan 2 tahun nggak dibayar dividennya, maka dia berhak untuk mendapatkan akumulasi selama 2 tahun yang belum dibayar tersebut pada saat tanggal pengumuman dividen di tahun sekarang misalkan ya. Nah, itu kumulatif sifatnya ya. Berarti sifatnya itu ya diakumulasikan dari tahun-tahun yang belum dibayarkan ya. Setelah itu ada yang sifatnya partisipatif. Partisipatif itu apa? Asumsinya adalah, pakai asumsi ya, asumsinya adalah pakai asumsi. Asumsi partisipatif itu bahwa rate partisipatif dividen, ya, sorry. Oke, saya perlu, nah ini ya, bahwa rate partisipatifnya, ini 8% ya, bahwa rate dividen untuk preferen, ya, dividen preferen, DP ya, sama dengan rate untuk dividen yang ordinary. Ya, sehingga apa? Rate 8% ini digunakan untuk menghitung berapa persen jatahnya yang ordinary shares, gitu ya. Nah, gimana Pak cara penggunaannya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, pertama berarti ada 4 kemungkinan, non kumulatif, non partisipatif, kemudian dan sebagainya sampai ada 4 ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada dividen kas yang dibagikan sebesar 700 juta ya di tahun ini ya. Di tahun ini akan dibagikan dividen kas sebesar 700 juta. Nah, di sini nilai par saham biasa yang beredar adalah 4 miliar. Ya, kalian perlu perhatikan di sini 4 miliar itu apa? 4 miliar ini adalah share capital ordinary ya. Share capital ordinary ya. Kalau yang saham preferen ini adalah share capital preferen ya. Nah, share capital preferen itu apa? Par value dikali dengan outstanding shares ya, outstanding shares (OS) gitu ya, jumlah outstanding shares ya, baik outstanding share preferen maupun outstanding share ordinary gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ini adalah share capital total nilai par sahamnya ya. Jadi par value dikali dengan jumlah saham yang beredarnya. Nah kalau kayak gini berarti kita lihat kalau dia sifatnya non kumulatif sama non partisipatif, maka kita akan membuat yang namanya jurnal ini kan dividen kas ya, berarti RE pada apa? Dividends payable harus dipisah, preferen. Kemudian dividends payable yang ordinary, ya. Nah, ini harus dipisah berapa nilainya. Nah, ini kita cari dengan tabel ini, ya. Nah, kita lihat saham preferennya adalah 80 juta dapat dari mana? 8% dikalikan dengan share capital preferen 1 miliar, 80 juta. Kemudian sisanya ya karena dia non partisipatif dan non kumulatif berarti bisa langsung gitu ya. Tanpa ada akumulasi yang tahun sebelumnya karena sifatnya kan non kumulatif ya. Ya udah kalau gitu gimana? Sisanya berarti 620 juta dicemplungin ke saham biasa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi urutannya adalah
gimana ya? Saya hapus yang mana nih? Nah, ini ya. Urutannya adalah kalian hitung dulu yang ini, ya. Satu, hitung dulu yang ini. Kemudian yang kedua ke sini, ya. Berapa totalnya? Kemudian baru yang ketiga ke bawah, ya. Sisanya adalah 620 juta. Baru dialokasikan ke yang keempat ke sini, ya. Ke yang keempat, ya. Nah, nanti totalnya adalah 700 juta kan? Nah, barulah kalian hitung. Yang kelima itu adalah berapa yang di jurnal. Nah, yang kelima itu yang ini, 80 juta sama 620 juta. Berarti return earnings-nya berapa? Return earnings-nya adalah 700 juta. Dividen payable untuk preference-nya berapa? 80 juta. Kemudian yang untuk saham biasanya berapa? 620 juta. Nah, gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang bagaimana sifatnya jika dia kumulatif sama non partisipatif ya? Kalau sifatnya kumulatif berarti misalkan ada 2 tahun yang nunggak, maka tunggakan tersebut diperhitungkan di tahun sekarang ketika akan dibayar dividen. Ya, seperti itu. Ketika LUPS memutuskan tahun ini akan bayar dividen, tunggakannya sebelumnya diakumulasi ke tahun sekarang ya. Makanya dihitung kembali, tunggakan 2 tahun berapa in arrears-nya? 2 dikali dengan 80 juta yang ini ya. 2 kali setiap tahun kan dapat 8% dikali dengan total nilai jumlah saham yang beredarnya ya, outstanding share. 8% kali 1 miliar kali 2 sama dengan 160. Nah, yang tahun ini baru dihitung ya. Yang tahun ini sama dengan 8% dikali 1 miliar. Sama dengan 80 juta. Nah, baru ini sisanya ya. Baru ke sini kan? Ke sini. Totalnya berapa? Totalnya ditambahin ya. Sama dengan 8 tambah 6 berapa tuh? 240 ya, 240. Nah, baru nanti sisanya masuk ke yang sisanya 460 dialokasikan untuk yang saham biasa. Nah, yang di jurnal yang mana Pak? Yang di jurnal yang ini 240 sama 46. Nah, jadi kalian perhatikan ketika sifatnya kumulatif, total preferennya nambah ya. Kenapa? Karena adanya akumulasi 2 tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun ini ya. Total nilai yang biasanya menjadi berkurang dari 620 menjadi ya tadi ya, menjadi 460 ya. Nah, kayak gini ya, 460. Nah, sekarang bagaimana jika dia bentuknya adalah preferen non kumulatif tetapi partisipatif. Nah, ketika partisipatif, maka ada asumsi ya. Asumsinya adalah apa? Tarif dividen preferen itu sama dengan tarif dividen saham biasa ya, memiliki tarif yang sama. Artinya apa? Saham preferen tarifnya 8%. Kita asumsikan untuk yang saham biasa pun adalah 8% ya. Untuk yang ini nih. Nah, untuk yang ini. Ya, sehingga gimana? Sehingga 8% dikali 1 miliar ya, dikali dengan share capital preferen ya. Baru yang saham biasanya juga sama, 8% dikali 4 miliar. Hasilnya 320. Nah, dari sini 80 dapat, 320 dapat dijumlahkan ke samping sama dengan 400 juta, gitu ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 300 juta. Nah, ini kita akan alokasikan ke sini, ke preferen sama ke biasa. Gimana caranya Pak? Caranya adalah gampang, tinggal 300 juta ini dibagi dengan total share capital. Berapa totalnya? 4 tambah 1 sama dengan 5 miliar. Gitu ya, 5 miliar. Sehingga gimana ya? Tinggal dibagi 300 dibagi dengan 5 miliar total share capital baik ordinary maupun preferen. Hasilnya adalah 6%. Nah, 6% inilah nanti dikali dengan si 1 miliar ya untuk yang preferennya sama dengan 60 juta yang ini. Kemudian yang 6%-nya dikali untuk yang ordinary, kali 4 miliar, sama dengan 240 juta. Nah, seperti ini ya. Di total sama dengan 140 untuk preferen, saham biasanya adalah 506. Ya. Kenapa tiba-tiba jadi keluar? Oh, sorry. Ya, sorry. Ada sedikit updating dari patch-nya ya. Oke, nah kayak gitu ya. Itu kalau dia partisipatif penuh tapi tidak kumulatif ya. Artinya ketika nanti di soalnya ada tunggakan 2 tahun, tapi karena sifatnya preferen non kumulatif ya nggak diperhitungkan 2 tahun ini ya. Nah, yang kita catat adalah yang ini 140 sama berapa nih? 360 ya. 560 ya. Seperti itu. Jadi nanti ini dividen payable untuk yang biasa, yang ini dividen payable untuk yang preferen ya. Nah, bagaimana kalau ternyata kita memperhitungkan sifatnya adalah yang kumulatif dan partisipatif? Maka kita harus tambahin dulu. Yang tertunggak berapa? 2 tahun kan tertunggak 160. Tetapi saham biasanya enggak. Karena kenapa? Tidak memiliki sifat kumulatif kalau saham biasa. Ya, sehingga 0 di sininya. Nah, barulah kita beralih ke tahun sekarang, tahun berjalan. Nih ya.
Tahun berjalan, berapa preferensinya? Sama. Karena dia partisipatif, maka dikalikan rate-nya. 8% dikali dengan 1 miliar, kemudian 8% dikali dengan 4 miliar. Sama dengan berapa? 80 sama 320. Ya. Ditotalkan 400. Ditotalin lagi berapa ini? 5, 60. Sisanya adalah 140. Nah, inilah yang dialokasikan ke preferen dan dialokasikan ke biasa. Berapa rate-nya? Tinggal dibagi. 140 dibagi dengan 5 miliar. Ya. Hasilnya adalah 2,8%. Jika 2,8% dikali lagi 1 miliar dan dikali 4 miliar. Di segini dia dapatnya 28 sama 112. Ditotalin semuanya dapat 268 sama 432. Nah, inilah yang nanti akan kita jurnal ya. RE berapa? 700 gitu ya. Kemudian dividends payable preferensinya adalah 268. Kemudian dividen payable untuk ordinarinya adalah 432. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah cara mengerjakan preference dividend. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kita akan mengerjakan latihan soal yang mana ya? Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya oper. Sebelum saya lanjutkan. Gampang kan ya? Tentang yang minggu lalu boleh, Pak? Boleh, gimana? Misalnya Pak, dibeli aset Pak, tapi dia itu pakai treasury shares. Nah itu pencatatannya gimana ya Pak? Nilai mana yang dipakai maksudnya? Saya mana sih ini? Oh ini dia, oke. Ketika membeli aset dengan menggunakan treasury shares. Gitu pertanyaannya? Aziz. Oke, jadi ketika ada pembelian tanah ya dengan menerbitkan treasury shares, berarti treasury shares-nya harus dibeli dulu dong, ya. Harus dibeli dulu kan? Nah, kalau pembeliannya cuma sekali, maka memakai nilai cost-nya. Ya, memakai nilai kalau pembelian tanah itu nggak nilai cost sih. Maka nanti akan dilihat ya, mana yang nilai yang dipakai tentunya kalau mazhab saya itu tetap kita membeli tanah ya. Kita berarti butuh tanah, ya nggak sih? Nah, kalau kita butuh tanah, kira-kira nih ya, Aziz yang jual tanah. Ziz, kamu mau jual berapa, Ziz? 1 miliar. Saya tawar boleh nggak, Ziz? 900 juta. Mau nggak? Tapi saya bayar pakai saham saya. Mau nggak? Pak, saham Boleh. Bapak kan nggak bisa diperjualbelikan. Nggak mau gitu kan. Ya misalkan mau gitu ya. Oke, sekarang Aziz bakal ngelepas nggak di 900 juta? Iya Pak. Nah, kalau ngelepas, maka itu akan menjadi harga land-nya. Walaupun nilai saham treasury saya adalah 1,2 M. Ya. Nilai saham treasury saya 1,2 M loh, Ziz. Oke, kesepakatannya gimana dong, Ziz? Milih 1,2 M atau milih 900 juta? 1,2 M tapi saya bayar pakai saham saya gitu. Market value-nya 1,2 M. Pilih mana sih? Tergantung kebutuhan, Pak. Iya, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang gimana? Beli aja, Pak. Hah? Beli Kamu aja. Cash aja karena lagi butuh cash ya? Iya. Oh, kalau cash, saya nggak punya sih, batal ya transaksinya. Nah gitu. Tetapi kalau misalkan tetap insist nih ya, saya tetap maksa. Ziz, kalau gitu saya bayar pakai saham saya mau nggak gitu? Ya, saham Bapak berapa? Market value-nya 1,2 M. Harga tanahnya 1 M. Saya tawar deh 900 juta. Kamu mau nggak? Aziz mau nggak? Boleh, Pak, boleh. 900 juta ya, maka deal 900 juta akan menjadi harga tanah saya. Nanti share premium menyesuaikan. Kalau share premium, ya share premium treasury ya kalau ada. Ya kalau ada. Nah gitu. Jadi tergantung kesepakatan sih. Nah kalau ternyata saham Bapak berapa market value-nya? Saya nggak kasih tahu. Ya ada deh gitu. Tapi kamu kan nanya, Bapak perusahaan apa? Perusahaannya saya namanya Pawon. Kamu langsung searching tuh. Oh, dapat deh 1,2 M. Boleh deh Pak, tapi pakai saham Bapak aja market value-nya. Nah, ayo gimana? Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tergantung kebutuhan ya. Memang kenyataannya kayak gitu ya. Nah, akhirnya ya udah, saya akan mencatat sesuai dengan nilai tanahnya, padahal saya udah tahu nilai tanahnya 1 miliar.
Terus saya nyatetnya gimana? Saya tetap nyatet 1 miliar. Saya tetap nyatet 1 miliar. Saya tetap nyatet 1 miliar. Kenapa? Karena itu harga wajar. Ya. Walaupun nanti itu hanya persuasif saya aja ke Aziz ya. Nanti Aziz dapat sahamnya, turun. Gimana? No one knows, ya kan? No one knows. Nah, kayak gitu. Jadi kembali lagi, ketika ada transaksi dengan treasury shares ataupun saham biasa, maka pegangan saya tetap adalah harga dari tanahnya, gitu ya. Harga dari tanahnya apabila, jadi saya akan cari cara kan, harga tanah Aziz berapa nih? Dia tetap mau di 1 M. Saya akan cari appraisal, misalkan ya. Saya akan cari appraisal 900 juta. Nilai appraisal. Kira-kira kamu mau nggak? Aziz belum tentu mau. Harga tanah saya yang saya jual 1 miliar, saya nggak mau jual di bawah itu. Kira-kira nilai appraisal kepake nggak? Tidak. Jadinya nggak pakai. Jadi nggak kepake. Gitu. Tapi saya butuh tanah. Saya kan yang pembelinya. Ya udah deh. Saya tetap beli seharga 1 M. Saya bayar pakai saham. Tetap catatnya berapa? 900 atau 1 M? Tetap 1 M. Ya, karena Aziz mau ngelepasnya 1 M. Nah, itu arm's length transactions. Jadi ketika di kenyataannya tergantung kesepakatan pada dasarnya. Ketika di soal teorinya ya pakai appraisal teorinya mah ya. Tetapi kalau di kenyataannya enggak pakai appraisal, terserah aja, appraisal hanya acuan kalau di kenyataan ya. Nah, kayak gitu. Nah, begitu juga dengan treasury shares. Ketika dibayar pakai treasury shares, maka patokannya ya kalau ke teori ya pertama di PSAK 53-nya itu bilang bahwasannya satu cuma bilang gini ya doang PSAK 53. Nilai dari tanah yang dibeli bisa saya estimasi dengan andal atau tidak. Yang mengestimasi adalah saya selaku pembeli. Kalau saya bisa mengestimasi dengan andal, maka saya menggunakan nilai estimasi saya. Gitu. Tidak menggunakan harga pasar dari treasury shares-nya. Nah, itu guidance teorinya, ya. Nah, estimasi yang andal itu diperoleh bisa dari berbagai macam cara. Pertama, mau dari estimasinya direktur, bisa kayak gitu. Kenapa? Ya karena ketika nanti di challenge, ya saya hitungannya kebetulan direkturnya insinyur gitu. Ada hitung-hitungan detailnya. Ya udah, menurut saya itu bisa diandalkan, ada reasoning yang jelas. Dan memakai harga estimasi dari direktur, walaupun direktur bukan appraisal, gitu ya. Kalau memakai appraisal, berarti kita harus bayar duit ke appraisal. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kita akan melihat apakah nilai estimasi appraisal bisa kita andelin atau enggak. Nah, kalau bisa kita andelin, kita teorinya memakai appraisal, gitu ya. Meskipun harga pasar sahamnya kita tahu, dan itu adalah kita bayar memakai treasury shares, gitu ya. Nah, tetapi ingat lagi ya, ketika nanti di soalnya misalkan saya ubah, ada nilai appraisal, ada nilai hasil negosiasi, kira-kira dipakainya yang mana menurut kalian? Negosiasi yang dipakai, ya, karena yang diikat adalah harga negosiasi. Ketika saya kasih tahu lagi, ada harga appraisal, ada harga wajar, ada harga negosiasi, mana yang dipakai? Ayo, mana yang dipakai? Logika aja. Kembali lagi kepada kesepakatan antara saya dengan Aziz. Pakai harga yang mana? Negosiasi tetap. Gitu ya. Jadi begitu kenyataannya ya. Nah, tapi di soal kelihatannya kita udah memutuskan tidak akan se-complicated itu ya. Hanya salah satunya nanti diketahui. Kalaupun nanti diketahuinya dua-duanya paling kayak kemarin, appraisal sama nilai pasar saham ya. Ya tentunya menggunakan nilai pasar appraisal. Gitu. Oke. Gampang kan? Accounting is easy lah, nggak usah dibuat ribet ya. Oke, sekarang kalau gitu saya udah oper, ada di mana ya? Ada di WhatsApp grup kita. Silakan dibuka latihan TM4-nya ya. Nah, kita kerjakan yang nomor mana ya? Nah, ini dia ya. Yang nomor 2 ya. Nomor 2, 3 dan 4 ya. Nomor 2, 3 dan 4. Oke. Kelompok 1 dan 2 berapa ya? Kelompok 1 ngerjain yang ini, kelompok 1 ya. Kelompok 1 ngerjain yang ini, kelompok 1. Kelompok 2 ngerjain soal 3 ya. Ini kelompok 2. Nah, sisanya ngerjain soal yang 4 ya. Kelompok sisanya yaitu yang oke.
Nah, yang soal 4 ini dikerjain oleh kelompok sisanya ya. Kelompok 3 sampai 5 ya. Kelompok 3 sampai 5 ngerjain soal 4, kelompok 3 ngerjain soal 2, kelompok 1 ngerjain kelompok 3, kelompok 2 ngerjain soal 3, kelompok 1 ngerjain soal 2 ya. Silakan kerjakan di Excel. Format penamaannya seperti yang saya sudah jelaskan di sini. Mana ya? Nah, format penamaannya seperti ini ya. AKM 2, misalkan tugas 4, nanti tinggal kalian ganti aja ya. Kelompoknya kelompok berapa ya? Ini tinggal diganti jadi 437 ya. Nah, kelompoknya kelompok 1 dan sebagainya ya. Oke, nah silakan dikerjakan ya di Excel ya, di Excel. Silakan have fun kembali ya. Saya breakout rooms lagi ya. Saya open breakout rooms-nya and get lost. Aziz kemana nih, Restu Aziz? Room 1 ya. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Muhammad Fadel masuk mana? Muhammad Fadel? Oh, udah. Sip. Dava silakan gabung. Nurul Melinia silakan gabung. Nurul teh masuk mana ya? Nurul ke kelompok 2 ya. Room 2. Saya di kelompok 1, Pak. Oh iya iya. Ini teh Nizar ya. Nizar teh salah alamat. Iya. Nizar ke kelompok 1, silakan Nizar. Sudah saya assign ke kelompok 1. Oke, have fun ya. Nggak bisa di laptop nggak bisa masuknya, Pak. Oh, di laptop ada di breakout rooms di bawah ada. Oh iya ada. Di breakout rooms, seperti breakout rooms, nanti tinggal masuk room 1 ya. So, Nurul, silakan Nurul. Maaf Pak, ini udah diklik join kok tuh nggak masuk-masuk ya Pak? Kamu klik yang breakout rooms ya, bawahnya. Iya. Terus langsung ada room berapa tuh? Kamu udah di-assign tuh room 1. Room berapa nih? Nurul tuh room 2. Tinggal diklik aja. Nggak bisa juga? Kalau nggak bisa juga, ganti device mungkin pakai HP atau pakai laptop. Oh, bisa tuh. Sip. Balik lagi. Kok balik lagi? Sinyalnya ada susah nih Pak. Maaf Pak. Oh, sini agak susah. Udah, kamu koordinasi via WhatsApp aja ya dengan kelompoknya ya. Kelompoknya Aziz, Aulia, Restu, sama Ahmad Mubarok ya. Silakan kamu koordinasi via WhatsApp ya. Sok banget. Nggak apa-apa, nggak usah gabung. Nanti bilang aja ke kelompoknya ya. 15 menit ya ngerjainnya ya. Baik Pak. Muhammad Mauhubi masuknya ke room. Oh, udah ya. Silakan masuk ke roomnya ya. Di room berapa? Room 1. Nah, ngapain kesannya kemana? Oke, udah deh, kita bahas ya.
dan ternyata saya udah sesuaikan juga kuncinya seperti ini kuncinya. Oke. Baik, pada dasarnya kita akan mengerjakan soal yang ini ya, bayar dividen ya. Langsung aja deh di sini ya. Nah, ketika kita di sini ngerjain ya, maka ingat membayar dividen tahun 2019 $8 per saham preferen, $2 untuk saham biasa. Maka yang perlu kalian lakukan adalah bikin jurnalnya. Jurnalnya gimana? Ingat, membayar dividen tahun 2019, berarti ini jurnal pembayaran, dividen payable pada cash ya. And that's why di sini kita langsung tuh, kita pisahkan yang preference dan yang ordinary, gitu ya. 2000 yang preference-nya tinggal berapa? Ya udah, tinggal kita kalikan saja. 2000 dikalikan dengan 8, kemudian yang ordinary-nya 20.000 dikalikan dengan $2 ya. Oke, nah itu gampang lah ya, masih gampang. Kemudian hasilnya adalah seperti ini ya, hasilnya adalah 16.000, 40.000 sama 56.000 gitu ya. Kemudian treasury shares-nya gimana? Yang nomor 2 membeli saham biasa, berarti ini kan TS ya, TS pada cash ya, 2.500 dikalikan dengan 40, langsung aja tuh 2.500 kali 40, 100.000 ya. Kemudian yang nomor 3 ini juga sama ya, nomor 3. Nah nomor 3 menerbitkan kembali saham treasury ya. Ketika menerbitkan maka kita bandingkan penerbitan kembali berarti menjual ya, menjual saham treasury. Untuk memperoleh harga tanah dengan nilai wajar 30.000. Ya udah gampang ini mah ya. Tinggal land pada treasury shares gitu ya. Land-nya berapa? 25.000. Treasury shares-nya berapa? Ya tinggal untuk yang cost-nya 500 kali 40. Sisanya masuk ke share premium treasury ya. Nah, nomor 3 oke ya. Nomor 4 sekarang. Nomor 4 menerbitkan saham preferen. Kalau saham preferen berarti tinggal cash pada share preferen, share capital preference ya, baru share premium preference ya. Kalau ada ya. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, cash 500 dikali 105, capital preference-nya 500 kali 100, share premiumnya sisanya gitu ya. Nah, ini yang mau saya bahas ya. Barulah kita masuk ke yang nomor 5 ya. Ketika nomor 5, 10% dividen saham biasa ya yang beredar ketika harga pasar saham biasa adalah 45 per lembar. Nah, artinya kita harus menghitung berapa share outstanding dari yang ordinary capitalnya, yang ordinary shares-nya. Maka kita lihat di sini transaksi yang melibatkan saham biasa yang mana aja ya. Pertama yang ini ya. Yang ini nih, membeli saham biasa, berarti ada treasury shares ya. Ini saham biasa ya, saya tanda ini. Berarti ada 2.500 ya. Nah, 2.500 ini tandain dulu ya. Kemudian menerbitkan kembali ya. Ketika menerbitkan kembali, ketika menerbitkan kembali artinya menjual dari 2.500 ini dijual sebesar 500 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau gitu gimana caranya? Ya udah, pertama kita harus ini dulu, sisir dulu gitu ya, sisir dulu ya. Kita ingin mencari berapa outstanding shares-nya. Outstanding ya. Ordinary shares gitu ya. Ordinary shares ya. Ordinary shares outstanding, sorry ya. Ordinary shares outstanding-nya berapa? OS outstanding-nya. Nah, yang awal adalah berapa? Sama dengan 2.000 tuh ya. Sama dengan yang ini 20.000, sorry ya. 20.000 ya, 20.000. Adalah 20.000. Kemudian ada transaksi nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 sama dengan treasury shares ya. Ada treasury shares. Berapa treasury shares ya? Besarnya adalah sama dengan biar sama 2.500. 2.500 ya. Oke, nah di sini nomor 3 ya. Nomor 3 sama dengan pembelian ya. Ini pembelian treasury shares. Oke. Salah. Nah, yang ketiga, nomor 3 itu penjualan treasury shares ya. Nah, di sini tinggal 500 ya. Oke. Nah, kita akan hitung treasury shares neto. Treasury shares neto sama dengan berapa? Neto sama dengan ya udah, tinggal berapa nih?
karena treasury shares itu saldo apa namanya notasinya minus ya, karena dia akan mengurangi dari outstandingnya, maka langsung saya dalam kurung ya. Dalam kurung nih, ini kan gini nih berarti kan. Nah, ketika penjualan notasinya positif ya. Nah, berarti sisanya tinggal 2.000 gitu ya, 2.000. Nah, dari sini gimana? Ya udah, tinggal kita yang jadi bold inilah yang nanti kita akan kurangin ya. Yang bold inilah yang nanti kita akan kurangin ya. Oke, nah seperti ini. Akhirnya gimana? Akhirnya ya udah, sisanya adalah ordinary shares outstanding akhir sama dengan berapa? Nah, ini yang akhir. Yang akhirnya adalah akhir sama dengan 20.000 dikali 2.000 ya, sama dengan 18.000. Nah, inilah yang nanti akan dikalikan dengan apa? Dengan share dividen ya. Dengan share dividennya. Berapa share dividen yang dibagikan? Share dividen sama dengan 10% ya. 10% dikali berapa? Dikali dengan 18.000. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan 1.800 ya. Nah, seperti ini berarti share dividen yang diberikan. Dikali berapa, Pak? Bukan dikali 45. Ingat, kalau ada share dividen maka dengan menggunakan par value. Dengan menggunakan yang $5 ini ya. Udah tinggal dikalikan 1.800 dikali 5. Hasilnya adalah berapa? Tuh, OSDD-nya RE pada OSDD 9.000 ya, 1.800 dikali 5. Nah, ini OSDD pada share capital ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada masalah lagi. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah di nomor 7 gitu ya. Menerbitkan dividen saham biasa. Nah, berarti kan di sini udah OSDD ya, OSDD pada share capital ordinary ya. Nah, di sini ada masalah. Kenapa masalahnya, Bang? Masalahnya adalah kita akan menghitung dividen tahun 2021. Nah, dividen tahun 2021 adalah berapa? Harus kita hitung lagi ya. Yang terakhir adalah yang ini ya, dengan perhitungan yang ini ya. Ordinary shares outstanding akhir adalah yang ini ya. Nah, ini kita masukkan dulu, kita mencari yang ordinary shares dulu ya. 1.800 ya. Kemudian transaksi nomor, ini nomor berapa ya? Sorry. Ini yang nomor 5 ya, nomor 5. Ya, seperti ini. Kemudian yang baru di nomor 6 menerbitkan dividen saham biasa ya. Nomor 5 dan nomor 6 deh, sorry ya. Karena nomor 5 itu masih OSDD saja ya. Ketika di nomor 6 itu udah dikonversi menjadi share capital ordinary ya. Nah, jadi share dividennya menjadi share capital ordinary di nomor 6 ya. 1.800. Maka ordinary shares akhirnya berapa? Ordinary shares akhirnya adalah, jadi ordinary shares sampai dengan nomor 1 sampai dengan 5 ya adalah sekian ya. Nomor 6 adalah 1.800 ya, ditambah dengan 1 sampai 6 ya, sorry ya. 1 sampai 5 sama dengan sekian. Nah, barulah nanti ordinary shares outstanding sampai dengan nomor 6. Sama dengan berapa? Tinggal ditambahkan 18.000 ditambah 1.800 sama dengan 19.800. Nah, kayak gini ya. Nah, inilah yang nanti akan kita kalikan dengan si dividen per sahamnya, saham biasa ya. Maka nanti di sini dividen saham biasa adalah $2 ya, $2 dikali dengan apa? Dikali dengan si yang 19.800 ya, yang ini. Nah, sama dengan berapa? Ya, sama dengan tinggal dihitung ya. Nah, kita lihat contekannya di bawah. 39.600 ya. 39.600. Nah, jadi seperti itu, harus dicari satu persatu. Berapa outstanding terakhirnya? Karena nanti pengalinya adalah outstanding terakhir tadi, gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata yang preferensinya gimana, Pak? Yang preferensinya 2.500. Kenapa? Karena dia cuma diterbitkan di transaksi yang nomor 4 ini ya, sebesar 500 ya. Udah sekali doang kalau preferensi ya. Nah, kita tinggal lihat saldo awalnya. Saldo awalnya adalah 2.000. Berarti tinggal 2.000 ditambah dengan yang transaksi yang nomor 4, 500 penerbitan saham preferensi. Sehingga ya 2.500 dikali dengan rate-nya $8 per saham ya. Nah, hasilnya ada 20.000. Nah, dijumlahkan retail Indonesia adalah 59.600 ya. Nah, ini asumsinya adalah preferensinya adalah non kumulatif dan non partisipatif ya. Oke ya, dengan asumsi demikian. Jadi Pak, saya mau nanya, Pak.
Boleh, silakan. Tadi yang nomor 3, Pak. Nomor 3 ya, saya share screen lagi. Oke, mana nomor 3? Nomor 3 kan beli tanah, kan Pak. Kalau PPE kan pakai apa? Nilai wajar. Tapi kenapa itu 25.000, Pak? Kenapa yang ini 25.000? Oh, ini saya salah ya. Ini kita harus iya, harusnya Pak. 30.000 ya, sorry. Thank you. Ini nanti ini 10.000. Nah, gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya, thank you very much atas koreksinya ya. Jadi kita harus menggunakan yang rate yang 30.000-nya. Betul sekali ya, yang nilai wajar. Ya, seperti itu. Jadi ini 30.000 sekali lagi ya. Kemudian treasury shares-nya dapat dari mana? Dapat dari yang 500 dikali dengan cost-nya. Sisanya cemplungin ke premium ya. Demikian. Ada lagi? Udah? Oke, kalau nggak ada lagi, silakan nanti kumpulkan ya Excel-nya ya. Excel-nya dikumpulkan di LMS. Saya sudah bikin di LMS Excel-nya ya. Apa namanya? Perintahnya saya sudah bikin di LMS. Nanti kalian tinggal buka aja. Nah, di sini saya sudah bikin di pertemuan 4 di assignment ya. Oke, demikian ya. Demikian pertemuan kita ya. Terkait dengan tugas ya, tugas kelompok. Jadi insya Allah kita tidak ada PR pribadi lagi ya, maksudnya tuh yang dari LMS kan udah dikerjain semua. Terus tinggal yang tugas semester ya. Nah, tugas semester adalah kalian membuat yang namanya seperti ini ya. Membuat nanti apa namanya? Seperti yang pertama ini. Nah, penelitian ya. Jadi topiknya ada topik 1, 2, dan 3. Kemungkinan nanti akan saya tentukan kelompok kelas kalian kelompok yang mana ya, topik yang mana. Nah, misalkan topik yang pertama itu kita akan melakukan mini riset untuk akuntansi keuangan ya. Bagaimana cara mengeksekusi setelah belajar akuntansi keuangan, hitung-hitungannya, teknisnya. Nah, kalau kita mau menuangkan semua hal tersebut ke dalam riset, seperti apa sih? Nah, seperti ini caranya ya. Kita gabungkan manajemen keuangan dengan akuntansi keuangan, tekniknya ya. Dan plus nanti dengan teknik statistik, regresi ya. Nah, jadi ada misalkan yang topik 1, earning management, investment opportunity set, manager ability, sama control variables-nya adalah profitability, leverage, dan size ya. Nanti kalian akan mengisi ini ya. Target minggu depan adalah mengisi ini ya. Karena minggu depan kuis ya, dan kuisnya adalah mempresentasikan progres kalian ya. Nanti saya akan tentukan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu akan mengerjakan perusahaan apa aja ya. Nah, ini contohnya ada sampai 60 lebih ya. Jadi satu kelompok bisa mengerjakan sebanyak 60 sampai 80 perusahaan. Tapi untuk satu semester ya, untuk satu semester ya. Nah, seperti itu. Nanti ini bisa jadi sampai 60 dikali dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 sheet. Jadi satu orang ini dibagi-bagi bisa ngerjain 10, ngentry data aja, ngentry data. Ya. Cepet sih, ini mahasiswa KTTA saya itu ngentry datanya banyak ya, ada sekitar berapa ya, bisa sampai 10 sehari ya, 10 itu sejam paling ya, ngentry data untuk 5 sheet ini sejam lah, paling tidak ya, sehari sejam. Nah, seperti itu ya, itu udah dapat 10 maksudnya, udah dapat 10, asal bahan-bahannya udah ada dulu ya, bahan-bahannya udah ada. Nah, jadi nanti kalian akan ngambil dari, ngambil dari situsnya BI. Nah, mengisi seperti ini ya, mengisi seperti ini nanti akan saya terangkan via live Instagram ya. Jadi misalkan variabelnya adalah investment opportunity set, maka akan ada 1, yang hijau-hijau ini 2, 3, 4, dan 5 variabel ya, 5 indikator. Nah, di sini ada indikator yang sama. Jadi nanti ketika kalian isi otomatis ke sampingnya udah ikut gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalian hanya mengisi yang kosong nanti ya, yang ini yang kosong ya. Number of outstanding share nanti dilihat di laporan tahunannya. Closing price dilihat di TradingView atau di iPod atau di Yahoo Finance ya. Ini closing price per akhir tahun ya. Akhir tahun kalau kita mengukurnya 2018, maka ini akhir tahun 2018. Nah, dan seterusnya sampai kayak gini. Nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah, 6 sheet yang akan diisi oleh masing-masing kelompok. Nah, itu adalah tentang kuis minggu depan ya. Jadi mengisi
mengisi ini, kemudian mempresentasikan dari mana dapatnya. Nah, nanti kamu lihat dipresentasikan juga, oh ini contoh laporan keuangannya Pak. Nah, tinggal langsung aja ada di halaman sekian, tinggal saya tarik dan sebagainya. Nah, cuman memang nggak bisa semuanya ya, nggak bisa semuanya. Nanti semua kelompok dapat gilirannya ya, dapat giliran. Oke, sama nanti yang terakhir ada satu kelompok juga yang akan presentasi mengenai ini ya, mengenai si aset IPS ya, IPS. Bahannya saya kasih, PPT-nya saya kasih ya, enak banget kan kalian cuma tinggal belajar, tinggal cuap-cuap aja. Oke, seperti itu ya, nanti PPT-nya saya kasih, kalian tinggal pelajari dan menggantikan saya ya. Karena IPS gampang, jadi saya berani melepas ke kalian. Bisma udah kayak ini aja ya, Son Goku aja nih, rambutnya udah pusing dia ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi nanti saya kasih PPT-nya, kalian tinggal presentasi aja satu kelompok. Jadi sesi pertama adalah mempresentasikan progres dari dataset kalian. Baru yang kedua adalah tentang IPS. Udah gitu, selesai latihan soal. Everybody is happy. Nah, jadi kita coba kemas ya pembelajaran itu agar tidak monoton gitu ya. Kita selingi lah dengan kayak gini ya. Nanti minggu depan kita balik lagi klasikal ya, pokoknya biar nggak bosan. Oke? Tapi insya Allah IPS bisa saya lepas ya. Kalau investment nggak bisa saya lepas. IPS tinggal gampang masalahnya, cuma tinggal net income-nya berapa dikurangi preferred dividend dibagi dengan number of share outstanding, beres sudah gampang ya. Nah, cuman mencari number of share outstanding-nya nanti ada tekniknya, menggunakan weighted average ya, ya udah ntar tinggal pelajari aja PPT-nya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita foto dulu. Everybody is happy harusnya ya. 1, 2, dan 3. Oke, next slide is 1, 2, dan 3. Oke ya. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita. Jangan lupa di-upload Excel-nya, batasnya adalah jam 23.59. Dan juga perwakilan aja mengupload ya, tidak usah semua. Oke, thank you very much for your attention. Until we will again in the next week, yeah, with me of course. And don't forget to like and subscribe. And don't forget to watch my Instagram channel, okay? Because I will give the presentation about the semester assignment via Instagram Live. Yeah, I will send you the time and the URL link ya, for you to watch my Instagram channels, my Instagram Live, so I can nanti kita akan janjian ya jam berapa, paling cuma 15 menit aja saya menerangkan dataset Excel-nya kalian ya. Be there, okay? And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.